Ya, kita ke informasi berikutnya ini mengenai kasus penipuan yang banyak terjadi di media sosial, dan kali ini mengenai jual beli mobil fiktif yang dilakukan seorang berinisial DSP. Jadi DSP ini berpura-pura menjual mobilnya kepada korban dan rupanya belakangan diketahui bahwa mobil tersebut sebenarnya tidak ada. Ya, bagaimana cerita lengkapnya? Kita simak informasi yang berikut ini untuk Anda. Meminta untuk dikirimkan foto-foto mobilnya berikut dengan surat-surat kelengkapan kendaraannya. Itu pada tanggal 10 September 2023. Setelah mendapatkan foto berikut surat-surat kelengkapan kendaraannya, pelaku kemudian mempostingnya di akun Facebook yang merupakan akun fiktif. Atas perbuatannya, polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang ITE dan Pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun pidana penjara. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Ya, kalau kita lihat ini penipuan semacam ini kan tidak hanya kali ini saja terjadi ya, Mbak, ya. Dan media sosial kerap sekali digunakan sebagai tools atau instrumen untuk melakukan proses penipuan. Nah, sebetulnya fenomena ini seperti apa sih? Rekan kita, Vina Kitan, akan meng-capture fenomena penipuan bersama dengan sejumlah narasumber. Saya lempar ke Vena. Ya, baik Ginavita, Bayu dan juga pemirsa, ini saya sudah hadirkan langsung kedua narasumber untuk kemudian membahas mengenai fenomena ini. Sudah hadir Mas Fitra Faisal, pengamat ekonomi UI. Selamat pagi Mas Fitra. Selamat pagi Mbak Vena. Di tengah-tengah saya nih sudah hadir juga sosiolog, ada Mas Tantan Hermansyah. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Vena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke sosiolog terlebih dahulu, Mas Tantan. Mas Tantan, melihat adanya kasus penipuan pembelian jual beli mobil online ini, apa sih yang terjadi? Kalau kita lihat rasa-rasanya kok berani ya untuk membeli mobil secara online, bayarnya ini juga ratusan juta rupiah. Apa yang terjadi sebetulnya? Pertama, saya yakin si penipu itu sudah mempelajari perilaku konsumen. Itu satu. Dan kalau kita bicara perilaku konsumen terkait dengan realitas digital, itu terjadi gap yang demikian luas, di mana pendidikan kesadaran digital kita itu sangat rendah. Dalam bahasa Kementerian itu, literasi digital masyarakat Indonesia kan demikian rendah. Dan celah itulah yang dimanfaatkan oleh orang-orang seperti yang melakukan penipuan, bukan hanya di platform yang disebut tadi, tapi di banyak platform seperti itu. Jadi kesadaran, kehati-hatian terhadap produk digital yang sangat rendah itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang kemudian mau menimba keuntungan. Yang kedua, memang juga banyak dari kita juga yang kemudian membutuhkan sesuatu dan punya produk untuk dijual juga tidak hati-hati, kan gitu. Jadi ditaruh di ruang digital itu bukan hanya foto produknya, tetapi surat-suratannya, KTP-nya, sertifikat tanah, lengkap. Ya, bagi para pelaku kejahatan seperti itu kan data yang menjadi makanan empuk untuk dieksploitasi dan kemudian dikeruk keuntungan. Seperti itu. Kalau saya sendiri kan untuk beli sesuatu yang di atas 1 juta lah, itu secara online, itu kan mikirnya sampai beberapa kali, risetnya, cross-checknya luar biasa. Tapi kalau kita lihat rasa-rasanya kok masyarakat sekarang gampang sekali percaya. Ada beberapa hal yang sangat menggiurkan bagi konsumen itu, dan itu saya kira sepakat lah. Para ekonom juga sepakat, harga.
Harga itu kadang mendistraksi perilaku rasional kita ya Mas ya. Jadi ketika ada sesuatu ya dimanapun, kalau Bapak pernah datang ke situ aja sebelah ya, datang ke toko di tempat lain harganya sekian, ternyata di sini diskonnya 70%, rasionalitas kita itu langsung terganggu gitu. Oh ini paling murah ya? nih. Gitu. Wah Menarik ini ya. nih jangan padahal ini KW keberapa gitu kan, dan ketika dihantam masalah harga itu terkait dengan emosi, perilaku, kebiasaan, kenyamanan. Apalagi kalau misalnya dia dapat, ya wah, saya dapat sekian nih dengan harga yang kamu dapatnya berapa kamu dan sebagainya lah. Hal-hal seperti itulah yang kemudian adalah celah yang bisa dimanfaatkan untuk para penarik keuntungan secara ilegal itu. Dan itu ternyata memang sampai sekarang faktor harga itu faktor yang tidak bisa dikendalikan. Kan saya bisa aja meskipun secara legal ya, saya punya barang harganya 10 juta. Kalau saya tawarin 2 juta boleh dong barang-barang saya, nah gitu. Jadi harga di Indonesia adalah faktor yang sangat bebas, yang dia tidak bisa dikendalikan oleh rejim apapun, karena rejimnya pribadi. Langsung kita sambungkan ke Mas Fitra. Mas Fitra, ini soal harga nih. Jadi memang benarkah pertimbangan dari masyarakat ini rasa-rasanya berani berbelanja secara online dengan harga yang fantastis juga karena harga? Ya itu salah satu indikator ya. Di ekonomi ada yang dikenal sebagai consumer surplus, ya surplus konsumen ya. Jadi memang keinginan dari konsumen adalah untuk memaksimalkan surplusnya, willingness to spend dengan realitas harganya. Nah, ketika dia menemukan bahwa realitas harganya itu lebih rendah dibandingkan dengan apa yang bersedia dia bayar, maka dalam hal itu dia mengexercise surplus konsumennya, dan itu adalah sebenarnya rational choice buat para konsumen zaman sekarang gitu kan. Nah, tetapi ini satu hal, yang dua yang tadi juga saya sepakat adalah rasionalitas itu kemudian dipadukan dengan iliterasi di sektor digital, sehingga pada akhirnya memicu semacam irrational choice gitu. Nah ini yang kemudian menjadi semacam konsekuensi gitu ya dari dua kombinasi yang maut ini gitu kan, dari sisi harga, dari sisi iliterasi. Konsekuensinya ada juga. Nah ini saya mau bahas soal resiko tapi bersama dengan sosiolog dan juga ekonom. Kita akan bahas lagi usai jeda pemirsa. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, bersama saya Vena Kintan, masih bersama dengan ekonom dan juga sosiolog. Saya mau kembali ke Mas Fitra. Mas Fitra, ini kan bicara soal harga menjadi hal yang rasa-rasanya juga cukup penting ya untuk dipilih masyarakat dalam hal membeli sebuah produk, apalagi secara online. Tapi kalau kita bandingkan dengan resikonya, harga dan juga resiko, ini masyarakat tetap lari ke harga yang jadi utama, jadi tidak memikirkan soal resikonya. Ya, jadi ketika produk itu sudah dibalut oleh brand tertentu, ya itu kan sudah menjadi persepsi kualitas gitu ya. Sehingga ketika harganya rendah, itu persepsi resiko mereka itu tidak menjadi weight yang paling besar. Jadi weight yang paling besar itu bagaimana secara emosional mereka bisa mendapatkan tadi surplus konsumen yang besar tadi. Nah, memang kalau kita bicara dalam konteks ini penipuan, terutama di penipuan di mobil bekas, ini sebenarnya bukan hal yang baru-baru saja. Bahkan George Eichelroth, penerima Nobel Ekonomi tahun 2001, itu sudah menulis papernya di tahun 70, ya, Market for Lemons, yang memang secara spesifik menyoroti mengenai jual beli mobil bekas ini. Karena jual beli mobil bekas itu kan ada persepsi kualitas yang berbeda antara penjual dan pembeli, ya, di mana penjual ini pasti akan menjual mobil bekas dengan informasi-informasi yang terselubung, asymmetric information, gitu kan. Kalau mobil baru ya sama semuanya, tapi kalau mobil bekas dengan tahun yang sama sekalipun itu kualitasnya bisa berbeda kan. Nah ini kemudian dimanfaatkan, celah-celah ini dimanfaatkan oleh penjual untuk memanfaatkan ketidaktahuan konsumen, asymmetric information. Nah itu terjadi di ruang fisik, tapi sekarang pindah saja ke ruang yang non fisik. Nah itu masih tetap terjadi, apalagi sekarang kasus yang kita bicarakan ini adalah kasus penjual beli mobil bekas, yang mana itu juga dia memanfaatkan asymmetric information, di mana di tengah sekarang ini konsumen semakin nyaman dengan dunia digital sehingga lupa untuk melakukan cross checking, dan saking nyamannya terus kemudian kita melihat bahwa bagaimana dia sangat tergiur oleh harga, yang pada akhirnya rasionalitas mereka menjadi terganggu begitu. Oke, cross checknya ternyata sama ya yang sebelumnya sempat terjadi, tapi bedanya ini di digital. Yeah. Nah kalau dari sisi sosiolog, ini kan tadi saya bandingkan soal resiko dan juga harga, ditambah lagi deh soal kualitas. Ini yang sudah disinggung juga, apakah mereka tidak mencari kualitas dari produk dalam hal membeli suatu barang? Kan ya, tentu yang dicari adalah produknya, kualitas produknya, atau sebetulnya lagi-lagi balik soal harga tadi? Imajinasi tentang mendapatkan kebahagiaan karena mendapatkan produk yang diinginkan itu kadang menutupi tindakan rasional. Oke. Itu satu. Oke.
Ya, yang kedua, ketika sampai kepada kebahagiaan dengan segala spekulasinya, itu pun jauh lebih besar ketimbang mempertimbangkan aspek lain. Justru saya menyoroti aspek begini dalam konteks resiko ya. Kalau negara tidak hadir untuk mengelola asymmetric information ini yang dirugikan akan sangat banyak. Dan yang lebih besar lagi, yang akan dirugikan adalah struktur kepercayaan publik pada sistem. Kita sedang beranjak dari masyarakat biasa ke masyarakat digital. Kalau kemudian pengawasan dari negara, pengelolaan, tata kelola dan segala macam yang terkait dengan sistem ini tidak dijaga sedemikian rupa, maka kemudian bagaimana kalau orang-orang balik lagi nih? Udahlah sekarang mah konvensional lagi. Hal-hal yang seharusnya kita mendapatkan banyak keuntungan tadi ya, kenyamanan kalau kita membeli sesuatu dengan lebih mudah, lebih cepat, lebih tahu informasi dengan mudah juga karena tersedia di ruang digital, itu tiba-tiba setback. Nah itu saya pikir kemunduran. Maka resiko paling besar adalah tatanan peradaban. Tatanan peradaban seharusnya kita melesat, melampaui banyak hal, ini malah putar balik karena kepercayaan itu runtuh, karena negara tidak hadir pada persoalan-persoalan yang merugikan konsumen. Ini kan hubungan konsumen, produsen, penjual, dan pembeli itu kan hubungan yang sudah berabad-abad. Dan hubungan antar mereka itu kan dijalin oleh satu hal yang oleh Fukuyama itu sebagai trust, kepercayaan. Ketika kepercayaan itu hancur, maka hubungan itu juga hancur. Ketika hubungan itu hancur, maka peradaban pun rubuh. Padahal peradaban itulah fondasi kehidupan kita sebagai manusia, sebagai masyarakat, sebagai bangsa. Artinya kita tidak bisa yang namanya tidak menghindari adanya perkembangan arus gitu. Yang disarankan oleh sosiolog lagi-lagi soal pemberian edukasi. Jadi pertama, negara harus hadir dalam bentuk pelembagaan. Jadi misalnya, tidak boleh ada platform yang tidak terawasi, itu satu. Yang kedua, tidak boleh ada sistem jual beli di luar platform yang terawasi. Yang ketiga, nah ini yang kurang. Yang kurang saya kira secara masif. Negara harus memasukkan unsur pendidikan literasi digital, bahkan mungkin mulai dari PAUD, dari TK, dari madrasah ibtidaiyah, dari SD, sampai pendidikan tinggi. Dan sekarang masih rendah. Jadi kesadaran bagaimana menggunakan gawai, kesadaran mengakses internet, itu harus dididik. Jangan sampai konsumen itu nyari sendiri. Jangan sampai saya itu sebagai konsumen belajar sendiri memahami produk yang bagus yang tidak KW gitu. Tapi itu sebaiknya ada kesadaran ditumbuhkan di ruang kelas, karena hanya ruang itulah yang bisa diintervensi oleh negara untuk menanamkan kesadaran kepada masyarakat. Karena kalau hanya belajar sendiri yang tadi yang terjadi asimetrik, belajar parsial, belajar sesuai kebutuhan. Padahal platform besar atau fondasi besar tentang ruang digital itu banyak, itu luas, dan itu harus jadi kewajiban negara. Oke, baik. Berarti yang tadi yang harusnya dilakukan, terima kasih banyak Mas Tantan dan juga Mas Fitra. Mudah-mudahan tidak ada lagi ya penipuan-penipuan baik secara fisik maupun online, dan harapan ini masyarakat bisa lebih sadar, lebih aware juga dengan adanya cross-check terlebih dahulu sebelum pada akhirnya belanja secara online. Terima kasih Mas Fitra, terima kasih. Selamat pagi.